dengan saya, Cornelius Melino. Saat ini kita akan membahas tentang risk management. Nah, ini akan saya buat beberapa seri. Untuk seri pertama ini kita akan membicarakan mengenai kualitatif analisis. Nah, kualitatif analisis ini intinya adalah mengidentifikasi risiko, kemudian memberikan pembobotan, sehingga kita dapat memprioritaskan mana yang harus kita tangani terlebih dahulu. Atau paling tidak kita dapat melihat mana risk yang berpotensi untuk terjadi dan yang harus dimitigasi secepatnya. Nah, cara atau teknik analisa kuantitatif ini sebenarnya cukup sederhana. Kita cukup membuat tabel di Excel seperti yang ada pada slide ini. Kita kasih saja 5 kolom ya. Yang pertama nomor, kemudian risiko, lalu probabilitas, kemudian impact atau dampak, dan bobotnya. Nah, probabilitas itu kita simbolkan dengan P, impact kita simbolkan dengan I, lalu bobotnya ini kita isi dengan formula P kali I, probabilitas kali impact. Nah, ini kita misalnya mengidentifikasi ada 6 risiko. Banjir, listrik mati, gempa bumi, kemudian delay project karena pengadaan server, ini biasa terjadi di project IT. Kemudian delay project karena menunggu project lainnya go live. Nah, ini juga masalah klasik juga. Lalu kemudian scope creep. Nah, scope creep ini yang cukup vital. Jadi membengkaknya scope. Nah, kita lalu berikan ini identifikasinya terjadi sebelum analisa ya. Jadi sebelum analisa kualitatif ini ada tahapan yang namanya identifikasi risiko, risk identification. Nah, jadi diidentifikasinya di tahap itu. Kemudian kita berikan bobot probabilitasnya. Nah, ini ya expert judgment biasanya dibahas rame-rame dengan tim project. Nah, di sini kita berikan nilainya ini 0,1. Jadi probabilitas itu dia nge-swing antara 0 dan 1. Kalau 0 itu tidak kejadian, begitu 1 dia kejadian. Nah, kalau belum kejadian ini ya berarti berayun antara 0 dan 1. Kadang mendekati 0, hampir nggak kejadian, tapi nggak jadi. Naik lagi, hampir kejadian, mendekati 1, tapi nggak jadi lagi. Ya seperti itu. Nah, begitu kejadian itu sudah 1. Dan itu sudah bukan risiko lagi, tapi namanya sudah berubah menjadi isu. Nah, kalau masih risiko itu kan definisinya uncertain event. Berarti belum pasti, artinya dia masih bermain dengan probabilitas 0,1, 0,3, 0,2, 0,6, 0,4, dan 0,8. Nah, lalu setelah kita berikan angka probabilitasnya, kita berikan angka dampaknya. Nah, ini di sebelah kanan bawah. Ini ada range, jangkauan di probabilitas dari 0 sampai 1 itu kita kategorikan. 0 sampai 0,2 ini rare, jarang. 0,2 sampai 0,4 unlikely. Berikutnya moderate, kemudian likely. 0,8 sampai 1 ini almost certain. Hampir. Nah, kemudian dampak juga kita klasifikasikan. Kita kategorikan. 0 sampai 2 insignificant, minor, moderate, major, baru kemudian catastrophic.
Nah, lalu kita berikan angka dampaknya. Banjir ini ya cukup katastrofik. Listrik mati ini juga orang nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau tidak punya genset ya nggak bisa gerak sekarang. Nah, gempa. Gempa ini ya ini kita kira-kira saja dampaknya moderate lah. Gitu. Ya tergantung gempanya. Kemudian delay project. Nah, delay project ini juga katastrofik juga. Begitu berhenti karena menunggu server, ini tim project juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, delay karena ada ketergantungan terhadap project lain ini ya major lah. Scope creep kita berikan major juga misalnya. Nah, kemudian angka ini kita kalikan. Muncullah angka bobotnya. Nah, dari bobot ini lalu kita sort. Kita urutkan. Nah, ini jangkauan dari probabilitasnya. Kemudian ini jangkauan dari dampaknya. Kalau insignifikan itu artinya problemnya minor. Bisa dihandle dengan proses bisnis sehari-hari gitu. Kalau minor, insignificant, minor ini ya ada gangguan dikit lah. Moderate ini ada perlu alokasi waktu gitu. Jadi ada waktu dan resource yang akan terbuang untuk fokus ke situ penanganannya kalau itu terjadi. Nah, kalau major ini operasional bisnis sudah mulai terganggu, mulai ada kerusakan. Begitu katastrofik ini bisnis terancam untuk berhenti total bisa-bisa. Nah, lalu kita urutkan berdasarkan angka bobot ini. Nah, ini juga sekaligus menandakan prioritasnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa saat ini scope creep ini prioritasnya paling tinggi. Gitu. Dan ini angkanya tidak konstan ya. Karena risiko itu setiap 2 minggu itu harus dibahas di dalam meeting project. Nah, diulas lagi. Dan itu tiap hari mungkin ya bahkan angka probabilitas itu bergerak terus. Kalau dampak mungkin relatif tetap gitu. Nah, tapi probabilitas ini bergerak terus. Karena kita juga tim project juga melakukan mitigasi. Nah, mitigasi ini ujungnya nanti adalah usaha untuk menekan probabilitas tiap risiko ini ke arah angka 0. Nah, karena kita melakukan mitigasi, melakukan aksi-aksi pengendalian, maka bisa jadi tiap 2 minggu, tiap kali meeting tim project ini angkanya berubah, angka probabilitasnya. Nah, berubahnya ya syukur-syukur turun gitu. Jangan sampai naik. Nah, tapi ya bisa jadi karena ada faktor lain, penyebab lain, angka probabilitasnya bisa naik juga. Nah, ini tentu saja akan merubah bobotnya. Nah, karena bobot adalah perkalian probabilitas dengan dampak. Nah, kalau probabilitasnya swing, berayun gitu ya otomatis bobotnya akan berubah. Otomatis juga prioritasnya itu akan berubah urutannya. Jadi nggak heran kalau di setiap meeting 2 mingguan ketika membahas ini urutannya berubah lagi, ini wajar. Ya memang seperti itu. Nah, kemudian kita bisa memetakan ke dalam heat map istilahnya ya, peta panas gitu. Nah, ini kita petakan berdasarkan impact dan probability-nya. Sumbu X-nya impact, sumbu Y-nya probability. Nah, kemudian kita per risiko itu tadi angka P dan I-nya kita petakan di sini. Nah, dari sini kelihatan secara visual ada di sebelah mana.
Dan ini sudah kita tandain dengan warna hijau, kuning, oranye, hijau muda ini. Ini sesuai standar peta heat map risiko yang ada. Nah, kalau hijau ini very low. Very low ini di sini. Lalu low itu yang hijau muda, kuning ini medium. Medium itu agak di tengah. Orange ini high. Nah, masuk merah ini sudah critical. Nah, ini juga bisa dipakai untuk menentukan prioritasnya atau status risikonya. Nah, ini semua sudah kita petakan. Oke. Banjir masuk medium di sini ya, karena impact-nya besar tapi probabilitasnya low. Nah, kemudian listrik mati, ini impact-nya ya besar. Probabilitasnya nggak tinggi. Gempa juga. Nah, tiap negara beda ya. Kalau kita di Jepang gempa itu ya frekuensinya mungkin lebih tinggi. Probabilitasnya berarti naik gitu. Kalau kita maintain project di Jepang ya. Jadi tiap negara juga beda. Nah, ini scope creep ini masuk bisa dikategorikan. Scope creep ini bisa dikategorikan masuk critical. Delay project, nah ini high sampai critical. Nah, ini kita set statusnya critical, critical, high, kemudian medium. Nah, jadi seperti itu. Kualitatif analisis dari resiko itu untuk memetakan dan mengurutkan prioritas dari resiko yang ada. Supaya apa? Supaya kita dapat fokus ke resiko-resiko yang lebih tinggi dulu. Nah, itu prioritas mitigasinya itu jauh lebih urgent gitu. Nah, biasanya dipilih 3 teratas. Kalau saya yang manage project 3 teratas itu 2 minggu ke depan itu harus turun. Nah, nanti di weekly meeting berikutnya diulas, kemudian diubah urutannya, lalu 3 teratas ini jadi prioritas 2 minggu ke depan. Jadi manajemennya itu teratur. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk manajemen risiko seri 1 ini. Sekian dan terima kasih.